乾坤，一剑入恶。笨拙，劈死你！雷补天关，当先。该死Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Chief Spirit Master Part 2. Langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini kita diperlihatkan Dali pulang bersama King. Terlihat Dali membawa banyak pisau dapur. Terlihat di situ para anak pun bilang Dali sangat keren. Tapi bapaknya bilang Dali otaknya rusak. Lalu di dalam rumah Dali mengatakan 3 tahun di kota Ranzo ia pernah melihat sesuatu yang sangat berharga, yaitu mengukir mantra pada senjata. Diketahui itu bisa dijual dengan harga mahal di pelelangan. Dali pun meminta King untuk mengukir mantranya pada senjata tersebut. Namun King bilang ia khawatir pisau dapur tak akan kuat dengan kekuatan mantranya. Di situ Dali pun bingung apa yang harus ia lakukan. Tapi di situ King mengatakan, meskipun besi biasa tingkat kegagalannya lebih tinggi untuk dilapisi mantra, namun masih ada peluang untuk berhasil. Sontak saja di situ King pun langsung membeli tarian dewa klan King. Diketahui itu bisa meningkatkan keberhasilan penulisan mantra. Namun diketahui itu mengurangi hidup, kata Lao. Dikarenakan itu bisa membuat King kesakitan. Kata Dali, apakah itu layak untuknya walaupun aku bukanlah Dali dari dunia itu. Di situ King pun langsung memulai penulisan mantra pada pisau dapur. Terlihat satu persatu pisau dapur itu hancur dikarenakan tak kuat dengan penulisan mantra milik King. Dali pun punya lagi ide, yaitu menulis mantra King pada jarum surgawi miliknya. Kata King itu bisa dicoba. Diketahui ternyata King tak bisa gunakan jarum dingling. Terlihat di situ King akan mengajarkan Dali pesona air kekaisaran yang paling sederhana. Di situ King meyakinkan Dali bahwa ia pasti bisa. Dali pun disuruh menulis mantra pada senjata tersebut. Tapi Dali bilang ia tak punya kekuatan roh. Sontak saja di situ King pun membantu Dali membangkitkan kekuatan rohnya. Dali pun mengingat apa yang diajarkan oleh ayahnya ketika ia berlatih. Di saat latihan, Dali malah tertidur. Ia pun disentil oleh ayahnya. Ayahnya pun bilang untuk ingat metode penanaman ini. Diketahui itu akan bagus untuk Dali di masa depan. Pada akhirnya Dali pun berhasil menulis mantra pada pisau dapur tersebut. Kata King, senjata itu hanya bisa menahan serangan air dan api. Dali pun menjawab, kita bisa menipu rumah lelang dengan ini. 又打瞌睡走神了。记住这些修炼之法，以后会对你有用的。大力，没事儿，只要能糊弄拍卖行的人就行。 Lalu terlihat Dali dan King masuk ke rumah makan. Mereka pun akan makan mie bersama. Kata King, kita harus segera menemukan cara untuk menjual pisau dapur. Dan kita harus segera tebus botol saudara King. Dali pun menemui bos dari tempat mie tersebut, yang menanyakan cara untuk masuk ke pelelangan. Di situ Dali pun merayu bos pemilik tempat makan itu untuk membeli pisau dapur yang sudah dilapisi oleh mantra. Bos tempat itu pun akan memberitahu cara masuk ke pelelangan. Akan tetapi Dali harus berjanji satu hal padanya. Kemudian Dali pun kembali ke meja makan dan melihat mie-nya sudah habis dimakan oleh Lao. Bisa terlihat di situ King menyuapi Dali karena ia juga ingin makan mie. Di saat itu Dali pun langsung mengingat saat itu ia disuapi oleh ibunya.
Terlihat di situ Dali pun bilang ia berhasil mendapatkan surat rekomendasi untuk masuk ke pelelangan. 杨清培，哼，杨清，你说好不好？好好好，只要大力愿意呀。神神秘秘的，不管了，1000两，我来了。 Dilanjut mereka pun masuk ke dalam pelelangan. Dali pun memberi penjaga tersebut rekomendasi surat yang ia dapat dari bos pemilik tempat makan. Sontak saja penjaga itu pun menyuruh pegawai di sana siapkan kamar pribadi yang mewah. Lalu dimulailah acara pelelangan dengan giok Lingyang. Para tamu pun mulai menawar giok tersebut. Sementara itu penjaga pintu pelelangan muncul mendatangi King dan Dali. Diketahui ia adalah pemilik rumah lelang tersebut. Ia bilang bahwa ayahnya sering menyebut Dali. Di situ ia pun memperkenalkan dirinya yaitu Niu Ren. Diketahui nanti Niu akan menurunkan harga pisau dapur milik Dali. Kemudian pada akhirnya pisau dapur milik Dali ditawarkan. Para tamu pun tertawa setelah tahu itu pisau dapur yang dirapisi oleh mantra. Ternyata Sui yang akan membeli pisau dapur itu seharga 2000 tael. 能用菜刀做成斧柄也算稀奇，我出650两。 这把浮冰可以自主抵御水流和火焰。 1000两。牛人少爷出1000两。我们有钱收回玉瓶了。可这么一大笔钱，我一时半会儿还不出来。大力，你太实在了，给他凑个整2000两。 Berpindah di rumah Dali, terlihat Lau heran kenapa pisau dapur tersebut dibeli 2000 tael. King pun langsung bilang ini bisa menyelamatkan saudaranya. Lalu mereka pun tidur. Namun ketika King terbangun ia terkejut dikarenakan Dali sudah tidak ada. Sontak saja King pun mencari Dali. Ia pun menemui Dali di atas genteng dan berpikir Dali tadi mendapat serangan. Dali mengatakan ia tak bisa menjadi master guru jiwa. Sontak saja di situ King pun menjadi kecewa dan ia langsung pergi. Esok harinya mereka bertiga pergi untuk membeli botol saudara King di rumah keluarga Ali. Terlihat di situ ada pelayan keluarga Ali. Ia pun menawarkan barang yang ada di situ, tapi tentunya Dali memilih botol merah tersebut. Akan tetapi pelayan itu mengatakan botol itu tidak bersih. Namun tiba-tiba saja ada kelelawar muncul dan King pun merasakan sesuatu yang aneh. Pada akhirnya pelayan itu pun memperbolehkan Dali membeli botol saudara King. Mereka berdua pun pergi membawa botol tersebut. Lalu muncullah Li dan pelayannya. Pelayannya bilang botolnya sudah terjual. Di situ Li langsung menjawab tidak apa-apa, bukankah Sui suka membunuh iblis, serahkan padanya. 他们买走了瓶子，这会不会？薛德不是喜欢斩妖除魔吗？那就都交给他。Kemudian terlihat di rumah Dali. Di situ King mencoba untuk membangunkan saudaranya dari botol tersebut dengan kekuatannya. Lalu terlihat tadi kesakitan kembali dikarenakan gigitan dari kelelawar. Di sisi lain, Sui datang ke rumah Li. Ia pun terlihat sangat marah setelah botol merah tersebut terjual. Pelayan itu pun memberitahu yang membelinya adalah Dali. Ia pun langsung menunjukkan di mana tempat tinggal Dali, dan ia pun langsung menuju ke sana. Sementara itu terlihat Dali kesakitan sambil tiduran sambil ia menunggu saudara King bangun. Namun kata King saudaranya terluka, tidak cukup baginya untuk bangun. Di situ Lau menyuruh King untuk mengambil pil utilitas dalam tubuhnya supaya saudara King bisa bangun. Tapi ternyata tak ada pil dalam tubuh Lao. Lalu terlihat King melakukan sesuatu yang gila. Ia pun mengorbankan dirinya untuk membangunkan saudaranya. Di situ Dali pun mencoba untuk menghentikannya, tapi itu terlambat. King pun berubah bentuk dan masuk ke dalam botol saudaranya. Dali pun menyesal dan mengingat kebersamaannya bersama King. 活下去。主人，我来救你了。你是在在意我的恩？ Lalu muncullah Hang Lao saudara King. Terlihat di situ kesakitan Dali semakin parah. Kata Hong, Dali tak perlu bersedih, dikarenakan kita adalah roh kontrak yang siap mati untuk tuannya.
Hong mengatakan penyakit Dali semakin mendalam dikarenakan efek dari gigitan kelelawar tersebut. Sontak saja di situ Dali pun berubah menjadi iblis kelelawar. Hao Lao pun langsung menghentikan Dali dengan kekuatannya supaya Dali kembali menjadi manusia. 天地阴阳，和合而生万物。天为阴。 男为阳，女为阴。Kemudian terlihat Sue yang hampir sampai di rumah Dali. Ia merasakan ada aura jahat di dalam sebuah rumah. Ia belum berusaha untuk menghancurkan formasi yang dibuat oleh Hong. Sementara itu Hong mencoba untuk menyembuhkan Dali agar ia kembali menjadi manusia. Di luar rumah, Sue berusaha untuk menghancurkan pelindung yang dibuat oleh Hong. Akhirnya Sue pun bisa masuk ke dalam rumah. Dan ia pun langsung menyerang Hong yang sedang menyembuhkan Dali. 待我破了这邪阵。 老家伙，朱灵剑，本来是你这头恶狐作祟。蛊毒还没有完全排除。 Sontak saja di situ Hao pun langsung menurunkan King dari dalam botol. Dan itu untuk membantunya. Di situ Sue mengira mereka ini roh jahat yang membunuh manusia. King pun mencoba untuk meyakinkan bahwa kami sedang menyelamatkan Dali. Akan tetapi Sue tetap tak percaya akan hal tersebut. Di situ Dali menjadi marah karena King diserang dan ia pun langsung menghampiri King. Bisa terlihat di situ Dali masih setengah sadar. Terlihat di situ Hong menyuruh King untuk melindungi Dali. Sontak saja terjadi pertarungan di antara mereka. Pada akhirnya Sue berhasil mengalahkan mereka bertiga. 神明鉴察，弟子已担心避险，请浩然正气。降临诸魔，开！伏诛！奇门遁甲天书。 妖孽受死！ Terlihat di situ King meyakinkan kembali bahwa Dali adalah tuan mereka. Di situ Dali menjadi sangat marah dan ia langsung menyerang Sue. Sue pun bersiap untuk menyerang Dali. Namun saat itu Dali mengeluarkan jarum surgawinya dan Sue pun terlihat tak asing dengan jarum tersebut. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Di situ Sue bertanya siapa yang mengajari Dali tentang rumus ini. Sue pun dipukul mundur oleh Dali. Namun di saat Sue mengatakan nama ayah Dali, sontak saja Dali pun terhenti menyerang. Dali pun langsung bertanya, bagaimana kau tahu nama ayahku? Diketahui ternyata Sue adalah pamannya Dali. 天不受一时之气，不息，心境无为，可知万物。我是你师叔。 Namun tiba-tiba saja muncul keluar darah yang sangat banyak dan mereka menyerang para warga desa. Sementara itu ternyata mereka adalah pasukan yang dikirim oleh Kaisar Hailong. Berpindah di halaman rumah Li. Di situ Hong mengatakan di dalam tubuh Li ada kekuatan roh yang jahat. Mereka juga sangat menginginkan kematian Dali supaya tidak ada master kepala jiwa di dunia ini. Sontak saja di situ anak buahnya Li berubah menjadi iblis kelelawar. Di situ King mencoba untuk menyelamatkan Dali yang masih setengah sadar. Namun saudaranya menghentikannya karena Dali tak bisa diselamatkan. Ternyata Dali cuma pura-pura sakit dan ia bekerja sama dengan pamannya untuk mengalahkan iblis kelelawar tersebut. Pada akhirnya Raja Iblis Kelelawar itu pun berhasil dikalahkan.
杀入阴阳二真果然能保持清醒，臭脸爹教的法子没错。Bisa terlihat di situ Hong dan King menahan Lee sambil menunggu Mahkamah Agung. Mereka semua pun bekerja sama untuk menahan Lee. Namun ternyata Lee mengeluarkan kekuatan aslinya dan ia memukul mundur mereka semua. Bisa terlihat di situ Lee menyandera King dan bilang di masa depan Dali akan menjadi master guru jiwa. Ia bilang King lah yang akan menghancurkan Dali di masa depan. Ia pun menyuruh Dali untuk membunuh King. Di situ Dali pun langsung mendekati King. Namun ternyata ia malah menyerang Lee dan ia tak akan pernah menyakiti King. Ternyata itu hanya fitnah dari Lee. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Di situ Dali pun langsung dipukul mundur oleh Lee. Dali pun menyerahkan penyerangan pada pamannya. Terjadilah pertarungan kembali di antara mereka. Saat itu Hong langsung saja mengorbankan kultivasinya untuk menyelamatkan Dali. Dan Sue pun menyiapkan mantra untuk menyerang Lee. Di saat pertarungan mereka, terlihat Dali ada di dalam penjara. Di situ ia didatangi oleh Hong dan mencoba untuk menyadarkan Dali. Dali，快想起来！大力，想起来，快想起来，你是天下第一御灵师。 Kembali ke penjara, ia didatangi oleh dirinya dari masa depan. Di situ, dirinya dari masa depan bilang, dikarenakan King telah membocorkan berita tentang reinkarnasi, inilah karma yang harus ia tanggung. Dali pun langsung tahu, sebab itu King mengira dia telah menyakiti Dali. Pada akhirnya, Dali dari masa lalu bersatu dengan Dali masa kini. Dan jelas itu membuat kekuatan Dali sekarang adalah dari masa depan. Terlihat di situ Lee mengancam Dali bahwa nanti ia akan berurusan dengan Mahkamah Agung. Akan tetapi Dali di situ bilang, dikarenakan Mahkamah Agung membuat kesalahan sendiri, ia pun akan campur tangan. Pada akhirnya Dali pun dengan mudah mengalahkan monster Lee saat itu juga. 怎么可能？这种孱弱的躯体！颠覆魔将，这一切都要结束。天地乾坤！势大力娘，万物生。 定阴阳，蝴蝶的翅膀已经扇动，帝尊终将傲视浩土。 Kemudian King pun menghampiri Dali. Di situ King pun langsung bersujud, dikarenakan ia Dali dari masa depan. Kata King, ia meminta untuk tinggal di sini bersama Dali dari dunia ini. Akan tetapi Dali masa depan bilang King tak bisa tinggal di dunia ini. Dan ia pun pergi ke masa depan kembali dan meninggalkan Dali dalam keadaan yang lemas. 散去一身修为，只求主人大人。这个世界已留不下。Dan tentu saja bersambung di part 3 dan seterusnya. Oke, itu merupakan Chief Spirit Master part 2 ya. Dikarenakan memang untuk menunggu episode dari Wanji Fasen ya, Wanji Fasen tanggung si satu episode, nanti bisa direkap juga ataupun nunggu season 2 nya ya. Dan untuk episode Perfect World juga masih menunggu ya. Daripada itu kita akan membahas Chief Spirit Master ini ya, maraton aja, oke? Oke lah, sepertinya cukup. Silahkan yang belum subscribe di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.